Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di bumi ini jutaan tahun sebelum Nabi Adam AS diturunkan? Mengapa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan hendak menciptakan manusia, para malaikat seolah sudah tahu bahwa makhluk penghuni bumi cenderung akan merusak dan menumpahkan darah? Jawabannya tersembunyi dalam lembaran sejarah gaib tentang bangsa Nisnas dan Banul Jan. Sebelum manusia pertama menginjakan kaki, bumi ini bukanlah ruang kosong. Ia adalah panggung peradaban raksasa dari makhluk-makhluk yang memiliki akal, namun tak memiliki jiwa yang tunduk. Mereka membangun kota-kota, menguasai teknologi alam, namun mengakhiri kejayaannya dalam genangan darah peperangan yang sangat mengerikan. Inilah kisah tentang masa lalu bumi yang sangat kelam, sebuah rahasia yang disimpang rapat oleh waktu, yang menjelaskan mengapa bumi ini membutuhkan khalifah yang baru. Sebelum kita menyelami 14 bab perjalanan waktu menembus dimensi pra-Adam ini, saya ingin mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe sebelum lanjut ke cerita utama. Dukungan kalian melalui subscribe sangat berarti, agar channel ini terus konsisten menyajikan konten khazanah Islam yang mendalam dan jarang diketahui publik. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar sahabat tidak ketinggalan satupun rahasia langit dan bumi yang akan kita bedah. Mari kita siapkan hati untuk menelusuri jejak bangsa Nisnas yang hilang, makhluk yang hampir memusnahkan kehidupan di bumi sebelum kita ada. Mari kita mulai. Jutaan tahun sebelum fajar kemanusiaan menyingsing, bumi bukanlah planet yang sunyi, melainkan domain kekuasaan bagi bangsa Jan atau yang dikenal sebagai Banul Jan. Mereka adalah makhluk yang diciptakan dari unsur api yang sangat panas, namun dalam dimensi tersebut, mereka memiliki kepadatan fisik yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan materi bumi. Banul Jan membangun tatanan sosial yang sangat kompleks, mendirikan bangunan-bangunan megah yang memadukan energi kosmik dengan elemen alam, menjadikan mereka penguasa tunggal yang merasa tak tertandingi oleh makhluk manapun di alam semesta. Namun kejayaan yang mereka capai justru menjadi racun bagi jiwa mereka sendiri, melahirkan benih-benih kesombongan yang membuat mereka merasa setara dengan Sang Pencipta. Mereka mulai mengabaikan hukum-hukum ilahi yang diturunkan melalui utusan dari kalangan mereka sendiri, dan perlahan-lahan rasa persaudaraan berganti dengan nafsu kekuasaan yang liar. Pertumpahan darah pertama di atas tanah purba ini menjadi catatan hitam yang disaksikan oleh para malaikat dari balik hijab langit, memicu ketidakseimbangan energi yang membuat bumi merintih di bawah kaki para penguasanya yang lalim. Setelah dominasi Banul Jan mulai goyah akibat perang saudara yang berkepanjangan, muncullah bangsa Nisnas, sebuah entitas yang lebih misterius dan fisik. Dalam berbagai literatur klasik, Nisnas digambarkan sebagai makhluk yang secara morfologis sangat menyerupai manusia, memiliki tangan, kaki dan wajah, namun mereka diciptakan tanpa dibekali ruhani yang suci. Mereka adalah makhluk setengah manusia yang bertindak berdasarkan akal materi dan insting bertahan hidup yang sangat agresif tanpa adanya kontrol moral yang berasal dari batin. Kehadiran Nisnas di bumi menambah kompleksitas kerusakan yang ada karena mereka menguasai wilayah-wilayah subur dan membangun koloni-koloni yang sangat padat. Berbeda dengan Banul Jan yang bermain dengan energi gaib, Nisnas lebih fokus pada eksploitasi materi bumi secara kasar dan brutal. Mereka tidak memiliki rasa empati atau belas kasih. Bagi mereka, sesama makhluk adalah saingan yang harus disingkirkan, sehingga peperangan di antara mereka terjadi hanya karena masalah sepele, seperti perebutan sumber air atau wilayah perburuan. Bangsa Nisnas dan Banul Jan diyakini telah mencapai puncak peradaban yang dalam beberapa hal melampaui logika manusia modern, terutama dalam memanipulasi struktur batuan dan kristal. Mereka tidak memerlukan mesin berbahan bakar fosil, melainkan menggunakan resonansi suara dan frekuensi alam untuk memindahkan batu-batu raksasa seberat ratusan ton.
Puncak kesombongan materi ini membuat mereka merasa bahwa alam semesta ini tunduk sepenuhnya di bawah kendali tangan mereka, dan mereka tidak lagi merasa perlu untuk bersujud kepada kekuatan yang lebih besar di langit. Pembangunan menara-menara pencakar langit yang terbuat dari campuran logam langka dan batu kristal menjadi simbol pembangkangan mereka, di mana mereka mencoba menembus langit demi menantang otoritas Tuhan. Setiap penemuan baru yang mereka hasilkan bukan bertujuan untuk kemaslahatan bersama, melainkan untuk menciptakan senjata-senjata pemusnah yang mampu melenyapkan satu kota dalam sekali serangan. Bumi benar-benar menjadi laboratorium kegilaan, di mana teknologi yang sangat maju digunakan hanya untuk saling memusnahkan satu sama lain dalam siklus kebencian yang tiada akhir. Ketegangan antara berbagai fraksi Banul Jan dan koloni-koloni Nisnas akhirnya meledak menjadi sebuah perang global yang membakar hampir seluruh permukaan planet. Ini bukanlah perang biasa. Ini adalah konflik yang melibatkan senjata-senjata energi yang mengakibatkan perubahan iklim drastis dan kehancuran ekosistem secara masif. Langit yang tadinya cerah tertutup oleh jelaga hitam peperangan selama ratusan tahun, dan jeritan dari makhluk-makhluk yang terzolimi di bumi terdengar hingga ke pintu-pintu langit, mengusik kesucian alam malakut. Para malaikat yang bertugas mengawasi bumi merasa sangat sedih melihat keindahan ciptaan Allah dirusak sedemikian rupa oleh penghuninya yang haus darah. Kerusakan yang dibuat oleh Nisnas dan Banu Jan telah mencapai titik di mana tatanan alam semesta mulai terancam oleh distorsi energi negatif yang mereka pancarkan. Keadilan ilahi harus segera ditegakkan melalui intervensi langsung, karena jika dibiarkan, bumi akan hancur menjadi debu kosmik sebelum manusia pertama sempat diciptakan sebagai penebus sejarah. Atas perintah Allah SWT, pasukan malaikat diturunkan ke bumi dalam sebuah operasi besar untuk memulihkan kedamaian dan membersihkan para perusak tersebut. Pasukan cahaya ini turun dengan kemegahan yang tak terbayangkan, membawa pedang-pedang energi yang mampu melenyapkan kegelapan dalam sekejap mata. Mereka menyapu bersih basis-basis kekuatan Banul Jan dan Nisnas yang tetap bersikeras dalam pembangkangan mereka, tanpa ada satupun teknologi purba yang mampu menandingi kekuatan langit tersebut. Bumi dibersihkan dari segala bentuk berhala teknologi dan peradaban yang menyimpang, memaksa sisa-sisa bangsa Jan yang masih memiliki sedikit iman untuk lari bersembunyi di pulau-pulau yang sangat terpencil, di dalam gua-gua terdalam, hingga ke dimensi-dimensi gaib yang sulit dijangkau. Pembersihan ini bersifat total dan menyeluruh. Tujuannya adalah untuk mensterilkan bumi agar ia siap menjadi tempat tinggal bagi makhluk baru yang lebih mulia, yaitu manusia yang akan membawa misi rahmat bagi semesta alam. Di barisan terdepan pasukan langit tersebut, berdirilah seorang panglima perang yang sangat perkasa bernama Azazil, sosok dari golongan jin yang ketaatannya saat itu tak tertandingi oleh siapapun. Ia diberikan mandat untuk memimpin jutaan malaikat dalam misi pembersihan bumi karena ia sangat memahami karakteristik bangsa Jan dan Nisnas yang harus ia hadapi. Dengan keberanian dan kecerdasannya, Azazil berhasil memadamkan setiap pemberontakan di seluruh penjuru bumi, dari lembah terdalam hingga puncak gunung tertinggi. Kesuksesan luar biasa Azazil dalam mengamankan bumi menjadikannya sangat dihormati di kalangan malaikat, bahkan ia diberikan kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah. Namun, justru di tengah puncak kejayaan militer inilah, benih-benih kesombongan mulai tumbuh secara halus di dalam batin Azazil. Ia mulai merasa bahwa bumi ini adalah miliknya karena ia yang telah bersusah payah membersihkannya, dan perasaan "aku yang paling berjasa" inilah yang kelak akan menjadi awal dari kejatuhannya yang paling tragis dalam sejarah makhluk. Ketika Allah mengumumkan rencana besarnya untuk menciptakan manusia sebagai khalifah, para malaikat bertanya dengan nada yang sangat hati-hati tentang potensi kerusakan yang akan dibuat oleh makhluk baru tersebut. Pertanyaan ini bukanlah bentuk protes, melainkan rasa khawatir yang lahir dari trauma mereka saat melihat kehancuran yang diakibatkan oleh Nisnas dan Banul Jan. Malaikat telah menyaksikan betapa mengerikannya jika bumi dikuasai oleh makhluk yang memiliki nafsu,
namun gagal mengendalikan jiwanya. Mereka melihat bahwa manusia yang akan diciptakan juga berasal dari unsur tanah, unsur yang sama dengan Nisnas yang pernah menumpahkan darah. Namun Allah menenangkan kegelisahan mereka dengan menyatakan sebuah kebenaran mutlak, bahwa Dia mengetahui segala rahasia yang tidak diketahui oleh para malaikat. Allah hendak menunjukkan bahwa manusia bukanlah sekedar Nisnas baru, melainkan entitas yang dibekali dengan potensi spiritual tertinggi yang mampu melampaui batas-batas fisik dan nafsu hewani. Meskipun secara fisik mungkin ada kemiripan antara manusia dan bangsa Nisnas purba, Nabi Adam AS diciptakan dengan keistimewaan yang sangat jauh berbeda, yaitu adanya hembusan ruh ilahi dan kemampuan kognitif tingkat tinggi. Allah mengajarkan Adam tentang al-asma atau hakikat dari segala sesuatu, sebuah pengetahuan yang tidak pernah diberikan kepada Nisnas. Pengetahuan ini menjadikan manusia sebagai makhluk yang mampu mengenal Tuhannya secara sadar dan sukarela, bukan hanya sekedar hidup berdasarkan insting. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah yang memiliki amanah moral, sebuah konsep yang sama sekali asing bagi bangsa Nisnas yang hidup dalam kekosongan spiritual. Inilah yang membuat manusia menjadi makhluk paling sempurna. Kita memiliki bagian dari bumi dalam raga kita, namun kita memiliki bagian dari langit dalam jiwa kita. Perbedaan ini menjadi kunci utama mengapa manusia dianggap layak memimpin bumi setelah kegagalan tragis yang dialami oleh peradaban-peradaban sebelumnya. Saat perintah untuk sujud kepada Adam sebagai penghormatan turun, Azazil yang sudah merasa paling tahu tentang sejarah bumi pun membangkang dengan alasan logika yang sempit. Ia membandingkan dirinya yang berasal dari api dengan Adam yang berasal dari tanah, sebuah argumen yang sangat dangkal karena ia hanya melihat unsur materi. Azazil teringat akan bangsa Nisnas yang menurutnya sangat rendah dan ia tidak sudi sujud kepada makhluk yang ia anggap memiliki potensi merusak yang sama dengan para pendahulunya. Kesombongannya muncul karena ia merasa sebagai pahlawan yang telah memenangkan perang melawan Nisnas, sehingga ia merasa lebih layak menjadi khalifah daripada Adam yang baru saja diciptakan. Penolakan ini adalah titik balik di mana nama Azazil dihapus dari daftar penghuni langit dan ia diberikan gelar iblis, sang musuh abadi, yang bersumpah akan membuktikan kepada Allah bahwa manusia tidak lebih baik daripada bangsa Nisnas yang pernah ia basmi dahulu. Hingga saat ini, perdebatan tentang keberadaan bangsa Nisnas sering dikaitkan dengan penemuan arkeologis berupa fosil-fosil makhluk hominid yang hidup jutaan tahun lalu, namun memiliki perbedaan DNA yang signifikan dengan manusia modern. Para ahli hikmah berpendapat bahwa fosil-fosil tersebut adalah sisa-sisa fisik dari bangsa Nisnas yang memang pernah mendiami bumi sebagai eksperimen kehidupan sebelum Adam. Secara biologis, mereka ada. Namun secara spiritual, mereka tidak memiliki hubungan garis keturunan dengan anak cucu Adam. Lapisan tanah terdalam menyimpan rahasia-rahasia ini sebagai bukti bahwa bumi pernah melewati masa-masa kelam yang penuh dengan makhluk-makhluk ganas. Penemuan alat-alat batu purba yang sangat tua mungkin bukan berasal dari manusia purba, melainkan sisa teknologi kasar milik Nisnas yang pernah berusaha menguasai alam. Mereka adalah bukti nyata dari kehendak Allah untuk menutup sebuah bab peradaban yang gagal guna memberikan ruang bagi peradaban baru yang berlandaskan wahyu dan iman. Setelah pembersihan besar-besaran oleh pasukan malaikat, sisa-sisa bangsa Jan yang membangkang tidak sepenuhnya musnah, melainkan dibuang ke wilayah-wilayah yang terisolasi dari jangkauan manusia. Mereka diyakini masih menghuni pulau-pulau mistis di tengah samudera yang sangat luas atau di dalam celah-celah dimensi yang hanya terbuka pada waktu-waktu tertentu. Beberapa ulama menyebut bahwa wilayah seperti segitiga Bermuda atau laut-laut tertentu di selatan Nusantara adalah tempat di mana energi mereka masih sangat kuat. Di tempat-tempat inilah, mereka membangun kembali semacam peradaban bayangan yang jauh dari peradaban manusia, menunggu izin Allah untuk muncul kembali sebagai ujian di akhir zaman. Meskipun mereka tidak lagi memiliki otoritas atas bumi, kehadiran mereka seringkali dirasakan sebagai fenomena mistis yang membuat manusia merasa terancam saat memasuki wilayah terlarang. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak sendirian di planet ini dan ada penghuni-penghuni lama yang masih mengawasi kita dari kegelapan.
Kisah tragis bangsa Nisnas dan Banul Jan membawa pesan moral yang sangat kuat bagi manusia modern tentang bahaya dari kemajuan teknologi yang tidak disertai dengan kemajuan spiritual. Jika kita hanya mengejar dominasi materi dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, maka kita sebenarnya sedang berjalan di jalur yang sama dengan Nisnas yang akhirnya dimusnahkan oleh langit. Sejarah mereka adalah peringatan keras bahwa bumi tidak akan menoleransi kerusakan yang melampaui batas kewajaran. Kita diberikan akal untuk mengelola bumi, bukan untuk mengeksploitasinya secara membabi buta demi kepuasan nafsu sesaat. Setiap jengkal tanah yang kita pijak adalah saksi bisu atas jatuh bangunnya peradaban-peradaban terdahulu yang pernah merasa sangat kuat, namun hancur dalam sekejap karena kesombongan mereka. Hikmah ini harus kita tanamkan dalam hati, agar manusia tidak menjadi Nisnas baru yang akan mengulang tragedi pertumpahan darah secara global. Manusia diciptakan sebagai peluang terakhir bagi bumi untuk tetap berdiri kokoh sebagai tempat tinggal yang harmonis bagi seluruh makhluk. Kita memikul amanah yang sangat berat untuk membuktikan kepada seluruh penghuni langit bahwa makhluk yang berasal dari tanah dan memiliki nafsu tetap bisa menjadi hamba yang paling bertakwa. Tugas kita sebagai khalifah adalah menjadi penengah dan penjaga keseimbangan, bukan sebagai penindas atau perusak ekosistem. Setiap kali kita melakukan perbuatan baik, kita sebenarnya sedang memberikan energi positif bagi stabilitas planet ini. Sementara setiap kemaksiatan dan perang hanya akan menarik bumi kembali ke memori kelam masa lalu Nisnas. Kita adalah generasi yang diharapkan mampu memutus rantai kebencian dan kehancuran, menjaga agar sejarah berdarah pra-Adam tidak pernah terulang kembali hingga waktu yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta tiba. Mendekati akhir zaman nanti, rahasia-rahasia tentang apa yang ada di bawah tanah dan sejarah penghuni bumi sebelum Adam akan semakin banyak terungkap ke permukaan. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya agar manusia sadar betapa kecilnya pengetahuan mereka dibandingkan dengan sejarah alam semesta yang sangat panjang. Penyingkapan ini bertujuan untuk mempertebal iman dan menyadarkan kita bahwa dunia ini akan segera berakhir. Pengetahuan tentang bangsa Nisnas dan Banul Jan adalah bekal agar kita tidak terkejut saat melihat hal-hal aneh atau penemuan-penemuan arkeologi yang tidak masuk akal di masa depan. Kita harus tetap fokus pada tugas utama kita, yaitu beribadah dan menebar kebaikan. Karena pada akhirnya, bumi ini akan digulung dan diganti dengan yang baru. Marilah kita menutup bab sejarah manusia ini dengan ketaatan yang tulus, agar kita tidak termasuk golongan yang binasa bersama hancurnya peradaban-peradaban yang gagal. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menelusuri sejarah bangsa Nisnas dan Banul Jan membawa kita pada sebuah kesimpulan yang sangat mendalam, bahwa kita hidup di atas tanah yang memiliki sejarah panjang penuh dengan ujian dan perjuangan. Kita bukan sekadar makhluk yang lahir secara kebetulan, melainkan hasil dari rancangan besar Allah SWT untuk membawa cahaya ke bumi yang pernah diliputi kegelapan akibat kerusakan makhluk-makhluk terdahulu. Sejarah kelam Nisnas adalah cermin bagi kita agar tidak menjadi hamba yang hanya mengagungkan materi dan melupakan pencipta. Kita diberikan kesempatan yang tidak diberikan kepada bangsa Jan maupun Nisnas, yaitu pintu taubat dan bimbingan wahyu yang sangat jelas. Tugas kita saat ini adalah memastikan bahwa keberadaan kita di bumi mendatangkan keberkahan bagi alam semesta, bukan sebagai beban yang membuat bumi merintih kesakitan akibat dosa-dosa kita. Jangan biarkan sifat-sifat Nisnas yang keras hati, tidak memiliki empati dan haus akan pertumpahan darah, merasuk ke dalam budaya dan jiwa kita sebagai manusia. Kita adalah keturunan Adam yang telah dimuliakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Maka janganlah kita menjatuhkan derajat kita sendiri lebih rendah daripada makhluk-makhluk purba yang pernah dibasmi oleh langit. Mari kita jaga bumi ini, kita jaga kerukunan sesama manusia, dan kita jaga hubungan kita dengan Sang Khalik. Setiap jengkal tanah yang kita pijak adalah saksi atas segala perbuatan kita, dan di akhirat nanti, bumi sendirilah yang akan menceritakan kabar tentang apa yang telah kita lakukan di atas punggungnya.
Semoga dengan mengetahui misteri ini, kita menjadi hamba yang lebih rendah hati dan lebih bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui segala yang nampak dan yang tersembunyi, kami memohon perlindungan-Mu dari sifat sombong dan merusak yang pernah menghancurkan kaum-kaum sebelum kami. Jadikanlah kami khalifah yang amanah, yang mampu menjaga bumi ini dengan kasih sayang dan keadilan sesuai dengan syariat-Mu. Ya Allah, janganlah Engkau hukum kami karena kelalaian kami, dan bimbinglah kami agar selalu istiqomah di jalan-Mu, hingga kami kembali ke pangkuan-Mu dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak kepada sahabat beriman yang telah menyimak naskah panjang mengenai misteri bangsa Nisnas ini. Semoga konten ini menambah wawasan keislaman kita dan mempertebal iman. Jika sahabat menyukai konten bertema sejarah gaib dan khazanah Islam seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian, dan berikan komentar kalian tentang bagian mana yang paling mengejutkan dari kisah ini. Mari kita diskusikan secara santun di kolom komentar. Bagi yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga, agar tidak ketinggalan update konten inspiratif lainnya setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.